karena kekuatan dari Pangeran Diponegoro ini adalah kekuatan yang berasal dari rakyat. Gua ini adalah bernama Gua Raja. Mengapa dinamakan Gua Raja? Konon kabarnya dulu adalah merupakan tempat untuk bertapa dari Sinuwun Pakubuwono ke-6. Jadi pada saat itu Sinuwun Pakubuwono ke-6 dikenal dengan nama Sinuwun Hambanguntapa. Di antaranya beliau pernah bertapa di Gua Raja ini. Namun ini hanya sebagai suatu siasat. Karena apa? Sinuwun Pakubuwono ke-6 ini sangat bersimpati sekali terhadap perjuangan dari Pangeran Diponegoro yang melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda tahun 1825 sampai tahun 1830. Dengan bantuan komunikasi dari prajurit Diponegoro yang bernama Soijoyo, akhirnya Pangeran Diponegoro dengan Sinuwun Pakubuwono ke-6 dari Karaton Surakarta Hadiningrat dipertemukan di Gua Raja inilah dalam rangka untuk menyusun siasat dan sebagai bentuk dari wujud Sumpah Atiroto yang telah diucapkan beliau bertiga, yaitu Sinuwun Pakubuwono ke-6, Pangeran Diponegoro, dan Bupati Nggagatan, yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Prawiro Tigdoyo. Ketiga orang ini bersumpah, berikrar akan melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Diponegoro dan Prawiro Tigdoyo melakukan perlawanan terhadap Belanda di medan perang, sedangkan Sinuwun Pakubuwono ke-6 melakukan bantuan perlawanan melalui logistik dan senjata-senjata yang dipergunakan untuk peperangan dari prajurit Pangeran Diponegoro maupun prajurit Bupati Nggagatan, yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Prawiro Tigdoyo. Beliau bersama Prawiro Tigdoyo dan Pangeran Diponegoro mengadakan pertemuan di Gua Raja ini untuk menyusun siasat bagaimana memenangkan peperangan melawan Belanda, di mana pada saat itu Belanda dengan segenap tenaga, dengan segenap logistik dan personelnya melakukan gerakan untuk menumpas pemberontakan Diponegoro ini. Namun pemberontakan Diponegoro ini rupa-rupanya sulit untuk dipadamkan. Sebab apa? Karena kekuatan dari Pangeran Diponegoro ini adalah kekuatan yang berasal dari rakyat yang didukung oleh Sinuwun Pakubuwono ke-6 yang berupa logistik dan senjata. Secara histori, Gua Raja ini adalah tempat untuk bertapa Sinuwun, untuk tempat bertahanus kalau orang Islam mengatakan demikian. Sinuwun Pakubuwono itu gemar bertapa
dalam rangka untuk mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa, langkah apa yang harus dilakukan menghadapi persoalan-persoalan yang ada di Karaton Surakarta Hadiningrat, menghadapi konflik antara Diponegoro dengan Belanda. Yang kedua, secara historis, Gua Raja ini adalah tempat pertemuan antara Sinuwun Pakubuwono ke-6 dari Karaton Surakarta Hadiningrat, Pangeran Diponegoro, kemudian Kanjeng Raden Tumenggung Prawiro Digdaya, Bupati Gagatan, untuk merumuskan, untuk menyusun siasat menghadapi Belanda. Gua Raja ini adalah merupakan gua peninggalan dari para leluhur, merupakan gua alamiah, tidak dibuat oleh manusia tetapi memang alami. Gua ini didatangi oleh yang pertama oleh para wisatawan tentunya, untuk melihat bagaimana perjuangan Eyang Pakubuwono ke-6 menyusun siasat terhadap Belanda, menghadapi Belanda. Kemudian yang kedua adalah para ahli-ahli sejarah yang datang ke sini untuk mengkaji bahwa gua ini mempunyai nilai-nilai historis. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah setempat, yaitu pemerintah Kabupaten Boyolali yang punya kepentingan, karena Gua Raja ini adalah sebagai aset wisata dan aset budaya. Orang datang ke sini mempunyai motivasi yang bermacam-macam tentunya, sesuai dengan apa yang menjadi pikirannya. Ada yang datang ke sini hanya ingin melihat saja, ada yang datang ke sini memang betul-betul ingin melihat Gua Raja ini sebagai peninggalan perjuangan leluhur. Yang ketiga, ada yang datang ke sini memang ada niat untuk secara spiritual begitu, dalam rangka mohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa dengan melakukan ritual-ritual tertentu yang menurut keyakinannya masing-masing. Maka sebagai jasa atas perjuangannya ini oleh pemerintah Indonesia, Sinuwun Pakubuwono ke-6 ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Sebagai generasi muda, kita wajib mengingat kembali, mencontoh perjuangan beliau Sinuwun Pakubuwono ke-6 dengan berbagai siasatnya dalam rangka untuk melawan penjajah Belanda. Beliau adalah seorang raja, beliau adalah seorang pemimpin dari karaton yang dinamakan Surakarta Hadiningrat. Namun beliau adalah seorang pejuang sejati. Beliau melakukan perlawanan terhadap Belanda walaupun tidak pernah dilakukan di medan perang. Dan itu akhirnya dapat diketahui oleh Belanda. Maka Belanda kemudian pada tahun 1930 menjatuhkan hukuman kepada Sinuwun Pakubuwono ke-6, yaitu dibuang di Ambon sampai akhir hayatnya. Untuk itu, sebagai generasi yang telah diwarisi oleh nilai-nilai kejuangan dari pendahulu kita, kita wajib mengingat, kita wajib mencontoh suri teladan yang telah diberikan beliau. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mengingat jasa-jasa pahlawannya.